Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Loso selaku pengurus pembibitan porang di Desa Budidaya Dusun 3. Mulai kita mengadakan pembibitan di sekitaran bulan 4 April itu ya, kalau nggak salah bulan April. Awalnya kita ini ya sama-sama belajar, nggak tahu menahu masalah hal porang, tapi kita coba akhirnya kita beli bibit dari Jawa Timur. Itu pun kendalanya sangat berat sekali karena ini termasuk melawan musim. Seharusnya porang ini tumbuhnya di bulan Desember sampai di sekitar 11 bulan 12 itulah harusnya nanam, tapi ini kita menanam di musim kemarau. Awal beli bibit itu kita beli bibit dari katak. Ini dari katak mini yang berisi sekilonya itu sekitar 400 yang ukuran sekian. Nah, untuk yang ukuran sekian ini sekitar 600 sampai 700 biji per kilonya. Baik, itu kita bikin tempatnya itu pengolahan tanah, media tanamnya itu ada sejenis kohe sama sekam bakar. Itu diaduk, ukurannya itu buat ini 1:3. Jadi untuk kohenya itu 1 karung, sekamnya 1 karung, tanahnya 3 karung. Kalau awalnya mulai dari pembuatan media tanam itu hampir sekitar 40-an orang ya, dari awal mulai pembuatan media tanam, dari perawatan, pembibitan, perlengkapan ini kita 40 orang. Kenapa saya misalnya dari petani jagung, petani padi terus beralih ke porang itu? Masalahnya porang ini punya daya dobrak itu untuk ekspor luar negeri dan harganya pun sangat menjanjikan dan perawatannya pun sangat mudah. Kalau masalah kendala itu waduh banyak bener ini, ada yang bisa jamuran, ada yang bisa busuk bibitnya ini, karena kita harus disemai dulu. Ini disemai itu sekitaran 20 hari itu barulah keluar tunas. Nah, ini kita semai dulu di lahan itu sekitar 20 hari ini barulah tumbuh dia tunas seperti ini. Baru kita tanam ke polybag. Dari media tanam itu kita kasih polybag, lalu ini kita tanam di polybag. Dari rintangnya pun banyak yang busuk, yang nantinya kayak gini ini aja, yang busuk batang, jamuran. Kalau untuk penyembuhan busuk ini kayaknya belum ada obatnya, cuman kita dari media tanam itu kita harus semprot pakai atrakol. Atrakol itu yang untuk menghindari jamur karena terjadinya pembusukan batang itu maupun daun. Tapi walaupun ini busuk, batangnya busuk itu dia nggak mati karena masih bisa tunas kembali. Ini itu enaknya porang, kalau patah busuk batang, busuk daun itu dia nggak mati, keluar tunas lagi yang kedua, bahkan lebih bagus tunasnya itu. Untuk porang ini dari pembinaan ini mulai bulan 4 itu ya, sekarang sekitaran bulan 5. Jadi ini yang sekarang ini yang di atas itu udah mulai mau panen umbi ya. Umbi itu untuk kita tanam ke lahan nanti di bulan Desember nanti. Kalau dari katak ini nggak bisa menghasilkan umbi yang untuk produksi, buat bibit aja ini. Kalau porang ini kalau kita jual produksi seperti porang belum diolah ya, ini harganya sekarang sekitar 7 ribuan per kilonya. Tapi karena namanya sekarang di Indonesia udah bisa bikin berasnya, tepungnya itu lebih mahal ya. Mungkin untuk porang ini masyarakat kami di sekitar sini mau mengembangkan porang ini. Jadi ini kan awal pembibitan, jadi masyarakat ini nanti sekitar sini mau memperluas tanam porang ini untuk di lahan ya. Kalau untuk petani porang ini mungkin pertama itu kendalanya di modal,
Karena untuk porang ini memang mahal obatnya pertama, bibitnya pertama. Kalau untuk perawatannya mudah. Tapi untuk awal modal itu memang berat kayaknya. Kalau untuk saya sekarang seperempat aja ini, kalau kita tanam umbi itu seperempat itu isinya 10.000 batang seperempatnya. Mungkin nanamnya paling ya sekitar 2.500, 3.000 gitulah kalau petani-petani sekitaran sini. Masalah perawatan itu mudah perawatannya. Paling kita seminggu itu ya semprot seminggu sekali, pencabutan rumput. Pokoknya ya mudah kalau untuk merawatnya kalau udah tumbuh mah. Paling kalau kurang air, pengairan, tapi lebih bagus lagi kalau dikasih paranet seperti ini. Hamanya paling ulet pun nggak seberapa, itu pun ada obatnya. Kalau ulet nggak seberapa makan ini ya. Paling kalau baru tumbuh itu umuran sekitar sebulan 2 bulan tuh baru paling 1-2 ulet makan. Disemprot udah itu nggak mau lagi. Ini untuk pemupukan pertama, daun kumpit ini Mamigro, pupuk NPK jenis ini yang untuk daun. Khusus untuk daun ini sekitar umuran sebulan dari tumbuh. Dari kita nanam ke polybag, tumbuh daun umuran 15 hari ini pertama. Dosisnya 1 sendok per tangki, 15 mili. Kita ambil seminggu sekali. Kalau setelah mau panen kurang sebulan itu khusus yang ini, khusus ini. Kalau udah umur sekitar 5 bulan, 5 bulan setengah itu memang dia busuk tapi tetap ada umbinya seperti ini. Ini panen umbi ini untuk produk untuk tanam lahan. Kalau untuk gambaran sementara ini sebelum kita istilahnya belum bisa mengelola sendiri, misalnya dijadiin jenis chip. Kalau chip itu kan ini diolah, dijadiin, dikeringin. Tapi sementara untuk itu paling kita jual produksi aja, produksi umbi ini. Tapi kalau masalah gambaran untuk pembuangannya udah ada, yang udah ada. Tapi kalau untuk produksi sendiri kayaknya belum. Kalau arah penjualannya mungkin sementara kan di Lampung aja udah ada kayaknya. Kalau untuk tahun depan udah jalan kayaknya untuk penjualan di Lampung. Kalau dari porang, hasil porang ini bisa dibuat, bisa jadi beras. Kalau masalah kandungannya itu dia kalau dibandingin kalau di beras Indonesia gitu kan, perbandingannya kalau 1 kilo beras yang dari porang sama beras 1 kilo beras kita itu isinya bisa 5 kali lipat. Kita makan 1 sendok bisa kenyang. Ukurannya kalau makan beras ini cuma 1 sendok gitu. Kalau ukuran yang kita kasih paranet ini sekitar 4.500 meter. Untuk isinya yang polybag ukuran 12-18 ini sekitar 185.000. Untuk yang spora ini sekitar 50-60.000. Begini masalahnya kita nanam yang spora sama yang ini, kita tujuannya udah nanam spora itu, misalnya masyarakat itu mau beli bibit, itu harganya jauh lebih murah dari yang dari katak. Kalau yang dari katak itu kan per kilonya itu kita beli yang ukuran 600 sampai 1000, itu sampai 300 sampai 260.000 per kilonya. Tapi kalau yang spora kita beli sekilo itu harganya 450, tapi isinya 5.000 bibit. Permasalahan cuman itu, bukan masalah hasilnya itu. Kalau masalah hasil tetap hasil yang dari katak ini yang lebih cepat hasilnya. Kalau ini 2 musim baru tumbuh. Paling kalau yang dari spora ini paling 2 musim tuh umbinya segini, 5 gram paling umbinya. Tapi kalau yang dari ini umur 6 bulan bisa 1 on sampai 2 on yang dari katak. Perbedaannya cuman itu, bukan masalah ini lagi, karena ini lebih murah, terjangkau lah kalau untuk masyarakat. Beli kita jual paling 1.000 per polybag. Kalau yang dari katak ini bisa 5.000. Jadi kalau untuk masyarakat di sekitar sini nggak keangkat lah untuk menanam di lahan masing-masing. Harapan saya sih dari pemerintah maupun yang terkait ya harus mendukung